Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahma Putri Jayanti dengan NRP terakhir 1010, kelas geotomografi A. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penugasan geotomografi yang berjudul Cross Hole Travel Time Tomography. Jadi, untuk deskripsi penugasan kali ini, eh, saya akan membuat eh, pencitraan lapisan bawah permukaan dengan pendekatan berbasis sinar atau ray-based approximation. Kemudian dalam video ini saya akan mendemonstrasikan proses pemodelan travel time dan inversinya terhadap distribusi slowness untuk skenario lubang bor atau cross hole. Baik, langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu kita seperti biasa perlu untuk mengimport library eh, yang digunakan. Pertama, kita akan mengimport library matplotlib, fileplot, asplt. Library matplotlib sendiri ini sudah sangat umum ya digunakan. Dia sebagai visualisasi atau plotting grafik. Kemudian library selanjutnya yaitu NumPy. Oke. Library NumPy sendiri ini biasanya digunakan untuk perhitungan numerik ya, seperti pengoperasian matematika. Lalu ini import library PyChimly. Di sini ada beberapa library PyChimly yang akan saya gunakan. PyChimly, PyChimly, import. Oh, kemudian map teman-teman internal. Nah, sini saya sudah menyantumkan library PyChimly. Jadi library PyChimly sendiri itu merupakan library geophysical inversion dan modeling yang digunakan untuk pemodelan dan inversi berbagai metode di geofisika. Kemudian di sini saya juga menggunakan PyChimly Mesh Tools, yaitu eh,
library untuk membangun geometri dan mesh. Kemudian ada PyGimli Physics Travel Time. Di sini ini modul atau library untuk pemodelan inversi data waktu tempuh atau travel time. Lalu yang terakhir ada eh, PJ Utils Unit Quants. Di sini itu dia eh, modul yang mengatur skema warna atau color map yang nanti akan saya tunjukkan dalam hasil outputnya. Kemudian di sini itu untuk parameternya di sini velocity dia biar menggunakan oh ya untuk parameternya di sini velocity dan menggunakan warna inferno. Oke, kita run. Lalu ya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama yaitu geometri setup, yaitu kita akan menyusun geometri akuisisi cross hole dengan indikasi 5 lubang bor. Ini kita tulis dulu agar eh, gampang dibedakan. Geometri setup. Sini kita langkah pertama yaitu memasukkan parameter akuisisinya, yaitu terdiri dari pertama pH spacing. pH spacing ini merupakan jarak antar borehole-nya. Kemudian ada pH length, ya sebesar 40 meter. Di sini merupakan eh, kedalaman borehole-nya, yaitu sedalam 40 meter. Lalu sensor spacing. Sensor spacing, oh, maaf. Sensor spacing kita gunakan 2,5. Jadi jarak antar sensornya itu nanti sebesar 2,5. Selanjutnya kita akan membuat domain rektangular. Jadi kita akan membuat model atau domain persegi panjang dengan menggunakan code atau fungsi dari uh, world. World yang akan kita masukkan world nanti create rectangular rektang rectangle start 0, pH yang kecil. Hmm,
spacing 0,0 marker 0. Jadi di sini kita akan membuat domain persegi panjang dari X-nya sama dengan 0 sampai X 30. Lalu marker 0 di sini artinya adalah bagian dari backgroundnya. Kemudian, nah kita selanjutnya akan menentukan posisi sensor atau kita akan membuat posisi sensor di dalam borehole-nya. Pertama, masukkan N sensor. N sensornya di sini kita akan menggunakan 15. Lalu depth-nya IMP ya outline N. Nah, untuk sensornya sendiri itu kita sini ada 15 ya. eh, di kiri dan di kanan. Terus sensor MP zeros. Untuk sensor selendep ini, code ini dia untuk menerapkan sensor berhole di sebelah kanan. Kemudian sensor kali dua. Hmm, Sudah, setelah menempatkan sensornya, lalu kita akan membuat 5 lingkaran atau 5 anomali lingkaran dalam borehole-nya dengan radius yang bervariasi. Sini kita menggunakan musik.
C1 ini merupakan eh, lingkaran yang pertama, lingkaran ke satu. Jadi nanti ini masing-masing lingkaran akan mewakili zona anomali kecepatannya. Misal kayak ada batuan eh, yang berbeda litologinya, ada zona lempung atau rekahan dalam konteks geofisika. Lalu kita buat fungsinya di empty empty create circle. Terus ini 7. Hmm, radiusnya kita pakai 2. Hmm, segmensnya kita pakai 25 semua. Nah, ini kita buat fungsi seperti ini sampai 5. Jadi langsung kita copy saja. Hanya diubah angka dan juga radiusnya. Oh ya, dan juga ini ukurannya. 10 min 15. Lalu radiusnya di sini kita pakai 3. Markernya 2. Marker ini kayak penanda warnanya nanti. Jadi setiap lingkaran nanti memiliki warna yang berbeda biar lebih mudah untuk dibedakan. Ini markernya 3, jadi saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5 aja. C3, 20 min 10. Radiusnya pakai 1,5. Terus C4. Sekarang C4 kita pakai 18 min 25. Radiusnya 4. Markernya pakai 4. Terakhir C5 atau lingkaran kelima. Ini pakai 12 sama min 35. Radiusnya pakai 5. Markernya 6. Lalu selanjutnya dari kelima itu akan kita gabungkan dalam satu purhole. Jadi dengan fungsi geom sama dengan plus C1 plus C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 for in sensors. In
Jadi di sini di titik sensornya nanti kita akan menambahkan node agar posisi sensornya itu eh, dapat terbaca dalam mesh. Lalu selanjutnya kita akan membuat mesh untuk pemodelan forward. Ini kita membuat meshnya, memasukkan fungsi mesh fbd mt create mesh geom di area 0,3. Jadi fungsi mesh FWD ini itu untuk membangun mesh segitiga 2D atau finite elements dari geometri. Kemudian untuk areanya di sini kita pakai 0,3 yaitu untuk mengatur ukuran elemen maksimumnya. Lalu quality 34 ini untuk memastikan meshnya itu tidak terlalu lancip. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan eh, masing-masing kecepatan pada kelima lingkaran yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi untuk velocities masing-masing lingkarannya sini NP array sini 2000 kita pakai 2000 ini sebagai backgroundnya. Lalu 2500 ini sebagai circle pertama. Lalu berapa? 1800 circle kedua. Lalu 3000 circle ketiga. 1500 circle keempat dan 2200 untuk circle kelima. Ini kita akan menerapkan nilai kecepatannya yang tadi dalam model marker cell. Di model sama dengan velocities mesh FWD cell markers. Jadi untuk fungsi ini itu mesh FWD cell markers ini kita mengambil marker setiap elemen mesh lalu uh, velocity-nya ini di sini kita memberikan nilai kecepatan sesuai dengan marker yang kita gunakan tadi 1, 2, 3 sampai 5. Oke, selanjutnya
kita akan memvisualisasikan model sintetiknya. Ini PG log scale label, label dengan PG dot unit file. Lalu kita menggunakan color map. Sekarang kita atur axis title-nya di judulnya sin- synthetic velocity model. Itu aja. Hmm, untuk eh untuk sumbu X-nya, X labels-nya ini berupa distance dan eh dan sumbu Y-nya itu nanti berupa depth. AX set X label distance. Copy saja. Nanti untuk Y label, Y labelnya itu depth. Oke, lalu kita tampilkan hasil plotnya, plot.show. Kita run. Ntar ini ada yang error. Is never close.
Sekitaran masih ada. Sekitaran masih. Hmm, hmm. Ini untuk hasil dari eh 5 anomali pada borehole-nya, lingkarannya. Lalu langkah selanjutnya kita akan eh membuat data sintesis atau data sintetik. Jadi nanti kita akan membuat data sintetik yang berisi pasangan source dan receiver untuk eh, lubang bor tersebut. Pertama kita akan membuat skema akuisisi crossover-nya. Sini kita akan masukkan fungsi scan titik to create crossover data to sensor. Lalu kita akan membuat instance travel time manager. Jadi itu intinya fungsi ini tuh nanti akan membuat semua kombinasi dari short receiver dari posisi sensor yang telah dibuat sebelumnya yang berjumlah 15. Untuk borehole kirinya itu nanti ada sumber shotnya, untuk borehole kanan sebelah kanan itu nanti adalah penerimanya. Lalu untuk oh ya untuk fungsi selanjutnya yang digunakan ini kan ada mgr tt dot travel time manager. Sini kita akan mengatur inversi data travel time-nya. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan simulasi forward to data
untuk data sama dengan dt dot simulate mesh kalau slowness 1 per model. Fact notes, noise level. Nah, di sini kita akan menggunakan noise level 0,0015 hingga 10, min 5. 10 pangkat min 5. Jadi noise levelnya itu tadi 0,0015. Noise absolutnya 10 pangkat min 5. Lalu sheet ini agar hasil noise-nya bisa direproduksi. Kemudian exact notes di sini jumlah note sekunder untuk akurasi dari ray tracing. eh Lalu untuk slowness ini model kecepatan yang diubah jadi slowness. Oke, selanjutnya kita akan visualisasi dari skema akuisisi sensornya dalam Bangfor. Ini kita pakai AXGP. Super A. Use. Nah, axis title-nya di sini kita set synthetic travel time data with noise. Kita setting. Oke.
Untuk color bar atau CB-nya ini kita set travel time, labelnya travel time. Lalu kita tampilkan plot hasilnya, plot show. Baik, ini hasil dari runnya, yaitu synthetic travel time data with noise-nya dengan rentang travel time 1916 hingga 2121. Selanjutnya kita akan masuk ke inversi. Nah, inversi sini kita pertama-tama perlu membuat struktur grid mesh sebagai mesh inversinya. Nah, di sini tadi kita akan rencana untuk membuat 15 sensor. Maka pertama kita akan membuat struktur grid mesh dari 15 sensor terlebih dahulu. Pertama kita masukkan refinement ini sama dengan 0,25. Refinement ini tuh dia untuk perbaikan resolusi gridnya. Jadi nilainya itu semakin kecil maka gridnya itu akan lebih rapat dan hasilnya itu akan lebih detail. Lalu masukkan juga rentang X dan Y-nya untuk eh, horizontal dan vertikalnya. Sini sama dengan n dot orange spacing plus alignment sensor spacing
early refinement. Hmm, lalu kita juga atur mesh-nya. Ini mesh, kita masukkan eh modul mesh-nya dari PyChimly. Mesh tools, create with X command. Lalu kita selanjutnya akan memvisualisasikan mesh dan posisi sensor untuk AX. Ini kita atur axis labelnya, kita copy aja ya dari sebelumnya. Nah, kita ganti namanya. Ini kan namanya X in method. Hmm, Y in. Nah, untuk eh PG Mesh Tool Grid ini tadi itu berada di modul PyChimlia ya, untuk membuat mesh persegi panjang. Lalu ada PG Show Mesh. Ini menampilkan mesh gridnya. Explode sensor ini dia menambahkan titik merah untuk menandakan sumber dan receivernya atau sensornya. Mau coba kita run. Oh, ada yang salah. NP arrange. Range-nya yang oh, typo. R-nya harusnya cuma satu. Oke, kita ini nunggu agak lama.